Hai semuanya, kenalin aku Tessa, aku penerima beasiswa GKS 2024 dan aku sedang berkuliah di Sorbonne University dengan jurusan Media and Communication. Jadi seperti yang sudah kalian lihat di judul, aku di sini mau menjelaskan tentang beasiswa GKS. Jadi beasiswa GKS itu apa sih? Seperti singkatannya, beasiswa GKS itu adalah Global Korean Scholarship, alias beasiswa yang di-provide oleh pemerintah Korea di sini dan fully funded ya guys. Jadi kalian gak perlu bayar uang kuliah dan semuanya udah gratis, Dan kalian juga bakal dapat uang saku. Gimana, udah penasaran belum? Langsung aja kita ke videonya ya. Nah, sebelumnya aku buat video ini berdasarkan guidelines terbaru yaitu tahun 2025 untuk undergraduate ya, soalnya aku kan undergraduate. Dan aku akan menunjukkan gimana caranya kalian bisa download guidelines terbaru. Simak video yang berikut ini ya. Nah, jadi guidelines GKS itu dibuat dengan dua bahasa, yaitu bahasa Korea dan bahasa Inggris. Dan buat teman-teman Indonesia, supaya gampang memahami, aku bakal buat video ini dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada program. Seperti yang kalian bisa baca di sini, program GKS itu bisa dari D3 sampai S3. Terdiri dari 1 tahun belajar bahasa Korea, dan juga 2 sampai 6 tahun belajar di universitas. Nah, jadi aku ada case temanku yang dari Mongolia, dia itu nggak belajar bahasa Korea setahun di sini, dia langsung masuk universitas. Nah, itu kok bisa? Karena dia punya topik 6. Topik itu apa? Itu adalah sertifikat bahasa untuk bahasa Korea. Jadi kalau misalnya kamu memang sudah bisa bahasa Korea dan kamu mau belajar di sini, dan itu harus diakui, yaitu dengan sertifikat topik tadi. Nah, jadi temanku ini dia udah punya topik 6. Jadi nggak perlu kan dia masuk bahasa lagi, kan dia udah bisa bahasa Korea. Nah, jadi dia langsung masuk universitas. Sedangkan teman-teman yang misalnya nggak ada pengalaman nih di belajar bahasa Korea kayak aku, berarti harus ngikutin 1 tahun belajar bahasa Korea di universitas dulu. Nah, yang kedua itu ada track. Jadi di beasiswa GKS ini ada 2 track, yaitu Embassy dan juga ada University Track. Embassy itu adalah cara mendaftar di mana kamu mengirim berkas melalui kedutaan Korea yang ada di Indonesia. Sedangkan University Track, kamu langsung ngirim berkasnya ke Korea. Jadi kayak sistemnya itu emang langsung mendaftar ke universitas yang ada di sini. Nah, dan di guidelines itu udah lengkap banget list universitas, list jurusan yang kamu bisa pilih. Jadi kamu bisa tinggal teliti aja guidelines ini dan pilih universitas atau jurusan mana yang kamu mau pilih. Nah, dan di beasiswa GKS ini ada 2 tipe universitas. Yang pertama Universitas A dan yang kedua Universitas B. Nah, bedanya tuh apa? Teman-teman juga banyak yang nanya tentang ini. Aku mau jelasin, beasiswa Universitas A itu biasanya universitas yang ada di Seoul atau kayak di Gyeonggi yang di provinsi. Dan kalau universitas yang B itu yang biasanya dia di luar Seoul. Kalau misalnya kamu daftar Embassy Track, kamu bisa milih Universitas A dan juga Universitas B. Jadi kamu harus ya, ini harus milih Universitas A dan juga harus milih Universitas B. Setidaknya Universitas B itu kamu pilih 1. Tapi kalau University Track, kamu cuma bisa daftar Universitas B, yaitu universitas yang di luar Seoul. Gimana, paham kan? Semoga paham ya. Dan yang ketiga adalah eligibility. Eligibilitas. Apa sih? Eligibility. Kelayakan. Oh, kelayakan. Oke. Kelayakan ini adalah, yang pertama, kamu harus berasal dari negara yang diundang NIID untuk belajar di Korea untuk mendapatkan beasiswa GKS, dan Indonesia itu termasuk. Dan yang kedua, kalau misalnya kamu mau daftar S1, kamu harus sudah lulus SMA atau akan lulus SMA, dan kalau kamu mau daftar S2, kamu harus sudah lulus S1 atau akan lulus S1. Dan untuk nilai rata-rata, ini juga penting banget, banyak yang nanya, itu gimana sih Kak? Misalnya aku dapat 79 di 1 mapel itu masih bisa daftar GKS ya enggak ya? Oke, jadi aku jelasin, kalian itu emang rata-ratanya harus minimal 80. Rata-rata.
Lain kalau misalnya di transkrip nilai itu kan ada rata-ratanya nggak sih? Nah itu harus 80 minimal. Jadi misalnya kalian adalah satu mapel yang dia 79, itu menurutku kayaknya masih bisa. Kalau misalnya aku lihat dari guidelines-nya begitu ya. Dan juga kalau misalnya lah kalian nggak termasuk nih dari 80% itu. Misalnya kalian termasuk dalam ranking 20 besar di dalam kelas kalian juga bisa daftar. Misalnya nih, kalian satu kelas itu ada 40 orang. Dan harus termasuk dari 20% itu, berarti 8 kan, tinggal dikali aja. Jadi misalnya kalian ranking 1 sampai 8, kayak di antara itu, kalian bisa daftar GKS walaupun nilai kalian nggak minimal 80%. Jadi, tinggal dipilih nih, nilai rata-rata kalian 80% atau kalian ranking 20%, itu udah bisa masuk. Dan kalian nggak perlu menuhin dua-dua itu, pilih aja satu. Dan yang ketiga adalah pendaftar harus di bawah 25 tahun. Untuk S1 ya. Yang keempat ada dokumen. Nah, dokumen ini mereka benar-benar ditulis secara detail banget di guidelines mereka. Jadi kalian please baca dulu. Aku di sini mau kayak list doang ya, dokumen-dokumen apa yang emang wajib disiapin. Dokumen yang wajib disiapin itu ada application form, itu bisa di-download di websitenya tadi. Dan juga ada personal statement, study plan, itu esai. Ada surat rekomendasi, ada dokumen persetujuan GKS, itu juga bisa di-download di websitenya. Ada surat kesehatan, KK, akte lahir, ijazah, transkrip nilai, ya, sampai transkrip nilai itu yang wajib. Nah, kalau misalnya opsional itu ada sertifikat bahasa, kayak IELTS atau TOPIK. Dan juga banyak yang nanya, kayak sertifikat bahasa itu emang harus ada nggak ya? Misalnya kayak TOPIK, itu emang harus ada nggak untuk daftar beasiswa GKS? Sertifikat bahasa itu guys sebenarnya opsional, tapi kalau misalnya kamu ada sertifikat bahasa tadi, kamu bisa dapat poin. Ini dimulai pas masa pendaftaran aku kalau nggak salah. Jadi misalnya nih, aku kan submit IELTS ya. Misalnya kamu punya IELTS skornya 8. Nah, di guidelines itu ada mereka tulis berapa poin yang kamu bisa dapat kalau kamu submit sertifikat bahasa. Tapi sertifikat bahasa itu opsional. Jadi gimana ya bilangnya? Gak ada nggak apa-apa, ada menguntungkan. Dan juga sertifikat prestasi dan kopian paspor itu opsional. Kelima ada benefit. Nah ini part yang kalian tunggu-tunggu kan? Yaitu adalah benefit scholarship. Di guidelines-nya itu udah terjelas banget, tapi aku di sini bakal jelasin satu-satu. Yang pertama itu adalah uang kuliah, tuition. Kalian kalau misalnya kuliah di sini itu gratis. NIED atau National Institution for International Education alias lembaga yang kayak memfondasi beasiswa ini bakal langsung itu mentransfer nih ke sekolah kalian. Jadi kalian nggak nerima uang sekolah juga. Kayak mereka tuh langsung bayarin. Setidaknya itu di case di kampus aku. Nggak tahu kalau kampus lainnya. Dan yang kedua adalah uang kuliah buat bahasa Korea. Jadi kalau misalnya kalian emang harus belajar bahasa Korea 1 tahun, dan commonly emang anak yang menerima beasiswa GKS emang pada harus belajar dulu buat ngincer topik. Nah ini uang kuliahnya itu juga dibayarin sama mereka. Tenang saja. Dan yang ketiga ada tiket pesawat. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Korea, pasti pakai pesawat kan. Aku nggak pernah denger sih yang pakai kapal. Oh, aku pernah. Ada temanku dari Myanmar, dia pakai kapal. Tapi dia bukan GKS. Oke, out of topic. Nah, jadi kalau misalnya airfare atau misalnya tiket pesawat itu emang dibayarin langsung dari NIED juga ya guys. Tapi itu dari Indonesia ke Korea. Misalnya nih kalian tinggal di Manado. Dari Manado ke Jakarta itu kan pakai pesawat ya. Itu nggak dibayarin sama mereka. Jadi kalau flight domestik itu nggak dibayarin. Itu kalian pengeluaran sendiri. Keempat ada uang saku. Nah jadi ini setiap bulannya dikasih langsung dari NIED ke kita ya guys. Dan itu ada di guidelines-nya berapa jumlahnya itu ada. Mahasiswa bahasa dan mahasiswa universitas itu jumlahnya beda. Dulu aku juga kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kalian udah masuk universitas agak naik dikit 100.000 won gitu misalnya. Okay, then that's it. That's all. I hope you guys understand whatever I'm talking about in this last, I don't even know, 10 minutes maybe. Dan kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa cek highlights aku yang di Instagram. Aku juga udah banyak banget buat Q&A. Kalian bisa lihat dulu, baca dulu. Dan kayaknya aku bakal buat lebih banyak video tentang GKS juga, biar bisa membantu teman-teman juga. Siapa sih yang gak mau kabur aja dulu? Kalau kalian mau tanya sesuatu dan mau DM gitu, aku minta tolong banget baca guidelines dulu, karena di situ memang beneran detail banget. Tapi kalau misalnya ada yang kalian nggak tahu, bisa DM aku. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Maaf. Oke ya teman-teman yang mau daftar beasiswa ini, dulu aku juga mikir kayak, hah ke Korea? Nggak mungkin lah gue ke Korea, jir. Lihat saya sekarang di mana. Di Korea. Ya itu Korea guys, cuman aku tinggalnya di desa gitu. Fighting, bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe seperti YouTuber-YouTuber lain. Oke, bye.